Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung dengan kemana perginya uang yang kalian miliki? Atau kalian kadang suka merenung kenapa setiap di akhir bulan nggak pernah ada uang di dalam rekening kalian? Disadari atau tidak, sebenarnya ada beberapa hal yang sering banget kalian lakukan yang bisa membuat hidup kalian tetap miskin alias pas-pasan alias gitu-gitu aja. Meskipun penghasilan kalian itu banyak, tapi kalau kalian terus melakukan kesalahan ini, maka sampai kapanpun kalian nggak akan bisa ngumpulin uang kalian. Kan sayang banget tuh, udah capek-capek kerja tapi hasilnya nguap gitu aja. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas beberapa hal yang membuat kalian tetap aja miskin meskipun memiliki penghasilan yang besar. Yang pertama adalah belanja yang impulsif. Nggak ada salahnya kok kalau kalian pengen ngasih reward ke diri kalian karena udah capek kerja. Tapi kalau kalian terus nyari alasan untuk membelanjakan uang kalian, maka sampai kapanpun kalian akan sulit untuk memiliki tabungan. Usahakan beli sesuatu dengan pertimbangan yang matang dan menggunakan uang cash. Hindari berbelanja sesuatu yang nggak pakai mikir, yang biasanya cuma didorong oleh rasa hanya ingin memiliki tapi sebenarnya nggak butuh. Apalagi zaman sekarang itu kalau mau belanja sesuatu makin gampang dengan adanya layanan paylater, kartu kredit, atau bahkan pinjol. Tapi kalau kita terus belanja impulsif menggunakan uang yang sebenarnya nggak kita miliki dengan menggunakan kartu kredit, paylater, atau pinjol, lama-lama kita akan masuk ke dalam jebakan hutang. Dengan begitu hidup kalian akan terus-terusan miskin. Yang kedua, suka mengabaikan hutang. Hutang biasanya memiliki beban bunga yang nilainya terus bertambah kalau kalian mengabaikannya. Semua jenis hutang kalau kalian terlambat membayarnya, maka kalian akan dikenakan denda. Entah itu pinjol, paylater, ataupun kartu kredit, semua ada dendanya kalau kalian telat bayar. Meskipun dendanya nggak besar, tapi kan tetap aja itu duit lebih yang mau nggak mau harus kalian bayarkan. Padahal duit lebih itu bisa kalian gunakan untuk hal lain atau bisa juga untuk kalian tabung. Jadi jangan pernah mengabaikan hutang dan segeralah bayar hutang tepat pada waktunya kalau kalian tidak ingin boros dan miskin. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki anggaran keuangan. Banyak banget dari kita tuh yang meremehkan pentingnya mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kita. Memiliki anggaran yang realistis dan tercatat dengan baik adalah dasar dari semua perencanaan keuangan dan kesuksesan di masa depan. Kalau kalian sering mengabaikan mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian, maka kalian tidak akan menyadari pengeluaran apa saja yang sudah kalian lakukan. Kalian tidak tahu mana pengeluaran yang perlu dan yang tidak perlu. Jadi mulai sekarang sebaiknya catat semua jenis pemasukan dan pengeluaran kalian. Supaya kalian gak bingung lagi uang kalian itu sebenarnya habisnya kalian gunakan untuk hal yang penting atau untuk hal yang tidak penting. Kesalahan berikutnya yang sering bikin kalian tetap miskin dan gak punya tabungan adalah kebanyakan nongkrong. Gak ada salahnya kok kalau sekali kalian nongkrong dengan teman-teman kalian. Tapi alangkah baiknya hal ini tidak dilakukan secara terus-menerus, apalagi di tempat yang cukup menguras banyak pengeluaran seperti bar atau kafe. Kebiasaan lain yang membuat kalian tetap miskin adalah gaya hidup kalian melebihi dari pendapatan yang kalian miliki. Tuntutan gaya hidup gak jarang bisa ngebuat seseorang jadi tetap miskin. Gimana enggak? Untuk memenuhi gaya hidup, kalian butuh uang dalam jumlah besar. Jangankan untuk membeli barang-barang bermerek, makan di restoran atau hangout di saat weekend saja sudah sangat menguras isi dompet. Jadi, selagi masih bisa berhemat, cobalah untuk berhemat. Tidak perlu mengikuti gaya hidup orang lain kalau pada dasarnya kalian memang tidak mampu. Lebih baik hidup apa adanya supaya kondisi finansial kalian tetap aman dan tidak terganggu. Kesalahan yang membuat kalian tetap miskin selanjutnya adalah kalian tidak menyiapkan atau mengabaikan yang namanya dana darurat. Uang yang kalian dapatkan sebaiknya kalian sisihkan juga untuk dana darurat. Dana darurat ini diperuntukkan khusus untuk membiayai hal-hal yang sifatnya darurat. Sebab keadaan yang sifatnya darurat biasanya seringkali menghabiskan banyak uang. Coba bayangkan kalau kalian ditimpa musibah. Contohnya seperti sakit. Maka biaya pengobatannya saja bisa mencapai belasan atau bahkan puluhan juta jika tanpa menggunakan BPJS atau asuransi kesehatan. Belum lagi kalau kalian membutuhkan treatment khusus. Uang banyak sekalipun bisa saja tidak cukup untuk membiayai kejadian darurat seperti itu. Oleh karena itu, cobalah kalian sisihkan 10-15% dari penghasilan bulanan kalian untuk dana darurat. Jadi ketika terjadi sesuatu yang bersifatnya darurat, setidaknya kalian sudah memiliki simpanan untuk mengcover sebagian biayanya.
Nah, itulah tadi beberapa hal yang bisa membuat hidup kalian tetap miskin. Sekian dulu video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.